Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, mari kita muliakan Tuhan dan terus bersyukur untuk apa yang boleh Dia jadikan bagi kita dalam perjalanan kehidupan ini. Jumpa lagi kita dalam program multimedia Sinode Gemim lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam pembacaan kita di saat ini yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40 dengan judul Nazar Yefta. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih Kristus menyapa kita semua, shalom, damai di hati. Ya saudara-saudaraku yang terkasih, biasanya agar supaya dipercaya, orang yang bersangkutan akan memberikan jaminan, dan jaminan yang paling cepat adalah janji. Kemudian juga ada pemberian-pemberian lain. Jaminan janji atau barang diberikan dengan tujuan agar orang lain bisa dipercaya, memberikan apa yang kita minta, semangat melakukan apa yang kita harapkan, dan lain sebagainya. Tetapi jaminan yang paling cepat dan mudah diberikan adalah janji. Janji dikatakan dan diartikan sebagai kontak psikologis antara 2 orang atau lebih. Sama juga halnya dengan nazar, saudara-saudara. Nazar yang biasanya disampaikan kepada Tuhan jika apa yang dia minta, apa yang dia harapkan ingin terpenuhi. Kebanyakan nazar ini gampang sekali terucap dikala manusia ada dalam situasi sulit atau benar-benar mengharapkan pertolongan atau untuk mencapai suatu hal yang besar. Ketika sakit berat seakan tidak akan sembuh,
maka ia bernasar bahwa kalau Tuhan sembuhkan dia, kalau dia sembuh, maka dia siap melayani Tuhan, dia akan rajin beribadah. Ada juga yang minta pertolongan Tuhan, kemudian dia bernasar untuk mau melayani Tuhan dengan talenta yang dimiliki. Kalau Tuhan berikan kemenangan, kalau Tuhan berikan jabatan, kedudukan, dia akan setia melayani Tuhan. Bahkan ada yang berjanji juga kepada orang lain agar supaya keinginannya boleh tercapai. Saudara, dalam hal ini ada orang yang benar-benar berkomitmen dan menepati itu dalam situasi dan keadaan apapun. Tetapi ada juga orang yang pura-pura lupa dengan nazarnya. Lalu sebaiknya saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Kita belajar dari kisah seorang Yefta, saudara-saudara. Kita dituntun dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Dengan tema perenungan, tepati nazarmu. Saat hendak berperang, Yefta bernasar kepada Tuhan Allah. Jika Tuhan memberikan kemenangan untuk Yefta melawan Bani Amon, maka yang pertama keluar dari pintu rumahnya akan menjadi kepunyaan Tuhan dan mempersembahkannya sebagai korban persembahan. Akhirnya Yefta pun menang. Karena Tuhan berperang melawan musuhnya, Tuhan memampukan dia, Tuhan menang, Yefta menang bersama dengan Tuhan. Saat bernasar saudara-saudara, Yefta tidak sampai membayangkan bahwa anak gadis satu-satunya akan menjadi yang pertama menyambut dia ketika dia pulang ke rumahnya. Nasar tetaplah nasar, dan yang sudah berlangsung bahkan berlalu tidak mungkin kembali lagi. Betapa sedihnya, betapa hancur hatinya ketika menyaksikan anak gadis satu-satunya yang keluar pertama menyambut dia dengan tarian rebana. Bukannya bahagia, tetapi begitu hancurnya Yefta. Andaikan dia tidak bernasar, pasti dia akan menjadi seorang ayah yang sangat bahagia, pulang rumah membawa kemenangan dan disambut penuh cinta oleh anak gadisnya. Tetapi pada kenyataannya, dia harus membayar nasarnya itu, yaitu mempersembahkan anaknya itu untuk Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari belajar beberapa hal. Yang pertama, komitmen, taat, dan setia sebagai orang percaya dalam membayar nazar. Meskipun sangat dilema, meskipun begitu berat, tetapi Yefta menepati nazarnya itu, saudara-saudara. Dia anak satu-satunya yang dimiliki oleh Yefta, tetapi Yefta tetap menepati nazarnya. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita akan seperti Yefta? Karena sudah bernazar maka harus berkomitmen untuk menepatinya, atau malah komitmen hanya di awal saja, komitmen yang relatif dan elastis sesuai dengan keadaan saja. Saya bernazar untuk melayani Tuhan sepanjang hidup saya. Kalau Tuhan jawab doa saya, semua yang saya punya untuk Tuhan termasuk waktu saya, semua untuk Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai datang tantangan, mulai datang pergumulan, dia melupakan nazarnya. Mulai tidak sukacita melayani, mulai bersungut-sungut dalam pekerjaan. Bahkan pekerjaan pelayanan dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Mulai jarang sekali beribadah, jarang berdoa, jarang baca dan dengar firman Tuhan. Alasannya sibuk dengan pekerjaan. Tidak lagi mau berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Alasannya lupa karena banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Atau saat terjadi hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita mengabaikan tanggung jawab kita dan apa yang harus kita tepati. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 berkata, lebih baik kamu tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya, saudara-saudara, jangan bernasar jika hanya bertujuan untuk memaksakan agar apa yang kita kehendaki itu terjadi. Dewasa ini banyak orang yang menjadikan janji hanya sebagai puisi indah untuk memikat hati dan menciptakan kepercayaan bahkan cinta. Agar supaya disegani, dicintai, dipercaya, orang sering berjanji yang indah dan terkesan luar biasa.
Tetapi setelah yang diinginkan sudah diperoleh, maka janji tinggallah janji. Dan bukan hanya antara kita dengan orang lain, bahkan antara kita manusia dengan Tuhan. Seakan-akan dasar kita, janji kita kepada Tuhan hanya bujukan rayuan, hanya untuk menyogok Tuhan, agar harapan kita, keinginan kita bisa terpenuhi. Tanpa berpikir panjang, kita bernasar dengan nasar yang terkesan luar biasa agar terlihat sebanding dengan apa yang kita minta pada Tuhan. Setelah itu kita minta apa yang kita minta dikabulkan. Waktunya untuk membayar nasar kepada Tuhan, kita tidak melakukannya. Ingat saudara-saudara, lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Atau terhadap sesama manusia, lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tapi tidak menepatinya. Tapi jangan sampai terjebak dengan pemahaman yang keliru saudara-saudara. Misalnya seorang pemuda didapati mengkhianati sahabatnya, alasannya karena tidak pernah berjanji bahwa dia akan setia. Padahal kita tahu bahwa tanpa diikat dalam janji pun setia itu memang harus ada dalam sebuah hubungan saat mereka memutuskan untuk hidup bersama. Atau misalnya ada orang yang berkata, hari ini tidak mau ikut ibadah. Lagi pula kan kita tidak berjanji ke penatua kalau mau pergi ibadah. Saudara, ibadah adalah sebuah keharusan sebagai orang percaya, bukan sebagai hal yang nanti dilakukan saat sudah berjanji pada orang lain. Syukur tidak pernah bernasar kepada Tuhan, jadi tidak terbeban untuk terus melayani, untuk harus mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Saudara-saudara, bernasar atau tidak bernasar kepada Tuhan, kita memang harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Ia kehendaki. Dan sebagai orang Kristen, memang sudah kewajiban kita untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan hanya karena kita tidak bernasar karena takut tidak dapat menepatinya, lantas membuat kita melakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan dengan pembelaan selagi tidak pernah bernasar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan itu adalah kewajiban kita. Melayani dengan sungguh itu adalah kewajiban kita meskipun kita tidak bernasar. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-25 berkata, suatu jerat bagi manusia adalah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang setelah bernasar. Tuhan, kalau saya terpilih jadi ini, jadi itu, saya bernasar akan berikan gaji pertama saya untuk Tuhan. Selanjutnya gaji kedua dan seterusnya 10% untuk persepuluhan dan 40% untuk orang yang membutuhkan. Saya juga akan aktif Tuhan dalam melayani, akan ikut kegiatan baik rohani, sosial, saya akan selalu menjadi berkat. Akhirnya Tuhan berkehendak dan keinginannya tercapai. Waktunya untuk bayar nasar mulai menimbang-nimbang. Sepertinya gaji pertama saya lebih baik saya pakai untuk jalan-jalan saja. Sepertinya 10% saja sudah cukup. Tidak perlu lagi mengeluarkan 40% untuk orang lain. Sepertinya hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk saya beristirahat di rumah. 6 hari kegiatan saya padat dan tidak punya waktu yang cukup untuk tidur. Dan akhirnya nazarnya tidak ditepati. Saudara-saudara, jika kita bernasar, usahakanlah untuk tepati itu, harus ditepati. Menepati nazar sebagai juga bentuk rasa ungkapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menolong, Tuhan yang telah memberkati kita. Jangan jadikan nazar sebagai bahan untuk membujuk Tuhan, menyogok Tuhan, atau sampai pada tujuan untuk mencobai Tuhan dan menantang Tuhan. Mau melihat dan memastikan apakah Tuhan mampu dan menjawab atau tidak. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, saudara-saudara. Asalkan kita berdoa, memohon perlindungan penyertaan Tuhan, asalkan kita percaya, taat dan setia kepada Tuhan, kita pasti ditolong, kita pasti diberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kita belajar bahwa ternyata saat kita dipilih, diurapi oleh Allah,
Tidak pernah sekalipun dia tinggalkan kita. Dalam keadaan apapun dia selalu ada. Tuhan selalu menepati janjinya. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sementara dalam upaya untuk membayar nazar kepada Tuhan. Terus tepati itu. Lakukan itu dengan setia sambil mengucap syukur. Atau mungkin saat ini di antara kita ada yang sementara menepati janjinya atau berusaha untuk menepati janjinya kepada orang lain. Lakukanlah itu dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus memuliakan Tuhan. Entahkah dalam keadaan sementara membayar nazar atau mungkin ada yang berkata, "Oh, saya tidak pernah bernazar pada Tuhan." Tidak, saudara-saudara. Kita harus tetap terus memuliakan Tuhan. Selanjutnya, kita juga belajar dari firman Tuhan ini. Anak perempuan itu, anak gadis itu juga mengambil peran sebagai seorang anak perempuan yang taat kepada Tuhan. Juga taat kepada ayahnya dan menepati janjinya. Perhatikan ketika dia memohon izin kepada Yefta 2 bulan lamanya sebelum melakukan nazarnya. Mungkin kalau anak-anak lain di posisi itu, dia pasti sudah lari dan tidak akan kembali lagi. Tetapi anak perempuan itu menepati janjinya. Dia benar-benar kembali lalu bersama ayahnya untuk membayar nazar kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa orang yang menepati janji, orang yang membayar nazar, orang yang bersyukur dengan mempersembahkan yang terbaik, dia sudah menjadi berkat, dia berkenan bagi Tuhan. Tetapi juga selalu dikenang baik oleh orang lain. Dan kita belajar juga dari firman Tuhan ini untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita belajar untuk tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dan sadar akan kewajiban kita sebagai orang percaya. Percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Dia ada kemenangan. Dan Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan untuk kita. Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Mari selalu memuliakan Tuhan dan terus andalkan Dia. Karena semua kita, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita telah dipelihara, kita telah diselamatkan. Seperti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, bagaimanakah kita membalas segala kebaikan Tuhan? Seperti penggalan lagu berkata, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.